Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Sulistiarini dari kelas 5J, Prodi Studi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang akan menganalisis perhitungan harga jual bakso dengan metode full costing. Latar belakang. Perhitungan biaya produksi merupakan biaya dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya mempunyai siklus hidup yang disebut life cost accounting. Adalah suatu proses yang mengakumulasi semua biaya yang berkaitan dengan produk atau jasa sebagai tolak ukur. Job costing, yaitu menghitung secara efektif biaya berdasarkan pesan dapat diidentifikasi secara terpisah. Job costing merupakan suatu metode perhitungan di mana biaya produksi yang dikumpulkan akan dibebankan dan menjadi biaya ke unit produk. Sedangkan proses costing yaitu harga pokok proses yang berkaitan dengan biaya produksi pada suatu departemen terhadap suatu barang yang diproses pada departemen tersebut. Full costing, biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya baik yang berkaitan variabel maupun tetap. Terdapat unsur-unsur biaya menurut metode full costing. Variable costing. Biaya variabel biasanya dilihat tergantung pada volume produksi. Biaya variabel naik, maka produksi usaha akan menurun. Maka jika biaya tetap adalah kebalikannya, variable costing. Setiap harinya UMK Bakso Idola Pak Ali memproduksi. Nah, persentase produk periode November 2020. Bakso biasa per unitnya 8.000, presentasinya 60%. Bakso telur per unitnya 11.000, presentasinya 40%. Presentasinya jadi 100%. Per unit jumlah unitnya jadi 18.000. Biaya bahan baku seluruhnya jadi 134.673.500. Perhitungan BOP, biaya listrik dan air, total biaya per bulannya adalah 350.000. Biaya listrik tetap variabel, biaya listrik tetap 100.000, variabelnya 250. Totalnya jadi 350. Biaya pemasaran. Biaya plastik pembungkus sebesar 1.585.000. Biaya transportasi sebesar 30.000. Total semuanya jadi 1.615.000. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Bulan November, upah per hari 45.000, karyawan 1, jumlah hari 30, jumlah seluruhnya jadi 1.350. Alokasi biaya tenaga kerja langsung. Bulan November, alokasi BTKL 60% dikali 1.350. Jumlahnya jadi 810.000. Biaya depresiasi per tahun sama dengan harga perolehan dikurangi nilai resudi dibagi umur ekonomi. Perhitungan biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya depresiasi gedung, umurnya ekonomi 5 tahun, total per tahunnya 7.500.000, total per bulannya
625.000. Biaya depresiasi gerobak. Umur ekonominya 5 tahun, total per tahunnya 5 juta, total per bulannya 416.000. Biaya depresiasi kulkas, umur ekonominya 5 tahun, total per tahunnya 600.000, total per bulannya 20.000. Biaya depresiasi peralatan, umur ekonominya 5.000, 5 tahun, total per tahunnya 3 juta, total per bulannya 100.000. Biaya overhead pabrik menurut full costing. Biaya listrik, BOP tetapnya 100.000, BOP variabelnya 250.000. Biaya depresiasi gedung, BOP tetapnya 625.000, BOP variabelnya nggak ada. Biaya depresiasi gerobak, BOP tetapnya 416.000, BOP variabelnya tidak ada ya. Biaya depresiasi kulkas, BOP tetapnya 20.000, BOP variabelnya tidak ada. Biaya depresiasi peralatan, BOP tetapnya 100.000, BOP variabelnya juga tidak ada ya. Total BOP tetapnya seluruhnya jadi 1.261.000, total BOP variabelnya jadi 250.000. Perhitungan biaya overhead pabrik. Nah, perhitungan biaya overhead pabrik yang pertama itu tetap total biayanya 1.261.000, alokasi biaya BOP bakso 60%, jadinya 756.600.000. Variabelnya total biayanya 250.000, alokasi biaya BOP bakso 60% jadi 150.000. Analisis perhitungan harga jual bakso menurut perusahaan dan menentukan cost plus pricing. Nah, BBB harga jual menurut perusahaan 134.673.500. BTKL 1.350.000, BOP-nya 350.000 dijumlah jadi 136.373.500.000. Keterangan berhal jual menurut perusahaan. Nah, biaya non pemasaran, biaya pemasarannya 1.615.000, biaya umum 10.000, totalnya jadi 1.625.000. Nah, harga pokok produksi yaitu biaya produksi ditambah dengan total biaya non produksi. Jadi 137.099 berapa ya? 8.500. Nah, ini 139.500 itu laba yang diharapkan 35%. 35% dikali 137.998.500 dikali kan, hasilnya jadi 48.299.500.
510. Terus dikalikan dengan persentase merek OP 38%. Jadinya 18.353.813. Ini jadi volume produksi. Harga jual per unitnya yang udah diterangkan di atas tadi 8.000. Nah, 8.000 dibagi dengan 18.353.813. Jadi totalnya 22.942. Biaya produksi harga jual menurut cost plus pricing BPB, yaitu 134.673.500. BTKL 810.000. BOP yaitu 350.000. Total dari seluruhnya ini ditambah ya. Jadi 135.833.500. Harga jual menurut cost plus pricing yaitu biaya non pemasaran. Biaya pemasarannya 1.615.000. Nah, biaya umumnya 10.000. Jadi ini ditambah ya. Jadi 1.625.000. Ini sebagai total non produksi. Harga pokok produksi ini kok bisa dapat 137.458.500 ini dari total biaya non produksi ditambah total biaya produksi. Hasilnya jadi 137.458.500. Nah, 137.458.500 ini dikali dengan 35%. Jadi 52.234.230 dikalikan dengan 38%, jadi 189.692.730. Terus setelah itu ini kan jadi volume produksi jadinya kan volume produksi ini tuh harga jual, maaf. Ini itu volume produksi. Harga jual per unitnya yaitu 8.000 kan. 189.692.730 itu dibagi dengan 8.000, maaf. 8.000. Totalnya jadi 23.711. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.